Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya TWS Hello JT3 nih. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Hello yang udah ngirimin TWS ini buat kita review. Nah, dari Hello sendiri kan ada beberapa macam ya, banyak justru setahu saya. Dan saya udah cobain beberapa TWS dari Hello ini. Ada yang bagus, tapi ada juga yang nanggung. Kalau JT3 ini kayak gimana? Kita lihat aja. Kalau untuk harga Hello JT3 ini saya cek di online store tuh kira-kira dari 250 sampai 300 ribuan. Dengan harga segitu dalam boxnya dapat case-nya, dapat kedua earbuds-nya, dapat kabel charger dari USB A ke tipe C. Dapat juga nih dua pasang ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda dan manual serta kartu garansinya. Hello JT3 ini untuk build quality udah kokoh kok, kerasa di tangan, mau itu case-nya maupun earbuds-nya. Untuk berat per earbuds-nya itu 3,8 gram, jadi cukup ringan, dan total dengan case-nya 40,9 gram. Pada saat kita shaking seperti ini, ada sih bunyi tapi dikit banget, jadi tetap kokoh kok kalau build quality-nya. Kalau untuk desain dia berwarna hitam dengan finishing doff, di bagian atas ada logo Hello-nya. Di depannya ada 3 lampu indikator yang menandakan baterainya. Nah, kalau di belakang ada port USB-C-nya untuk ngecharge. Yang setahu saya di manualnya diminta untuk ngecharge-nya pakai 5 volt 1 ampere dan menggunakan kabel yang sudah disediakan. Karena saya lihat juga nih di toko online-nya banyak yang bilang kalau kalian pakai charger yang lain dan rusak gara-gara itu, mereka tidak mau untuk diganti produknya. Jadi nggak bisa klaim garansi gitu. Kalau untuk kedua earbuds-nya, ya bisa dibilang seirama sih dengan case-nya. Berwarna hitam dengan finishing doff. Tapi ada bagian glossy-nya nih, dari paling atas sampai ke ujung tangkainya. Nah, di ujung tangkainya ada lampu indikator di tiap earbuds-nya. Oh ya, TWS ini dengan model tangkai dia bertipe in-ear. Dan saya suka sih ketika saya pakai, karena ear tips-nya itu nggak yang bikin cepet pegal. Kalau untuk passive noise isolation-nya, saya bilang sih standar aja. Jadi dia bisa cukup kok menahan suara dari luar. Ketika kita sudah play musik apalagi langsung ketutup sih. Nah, untuk fittingnya ini yang pasti pertama pastikan kalian pakai ear tips yang sesuai dengan telinga kalian. Nah, pada saat saya pakai nih, pengalaman saya tuh enak sih. Jadi dia mau saya sambil berkegiatan sekalipun, saya beres-beres kamar atau gimana jalan-jalan, dia nggak copot. Saya ngangguk-ngangguk, geleng-geleng juga, dia nggak copot. Yang beresin kamar lu bukan lu, woy. Shh, jangan bilang. Emang apa sih nggak boleh? Kalau untuk kegiatan olahraga nih, misalkan kita mau jogging pakai ini, menurut saya sih masih bisa aja. Cuma nih, di boxnya saya nggak dapet kalau dia tuh water resistant. Di online store-nya saya baca di speknya dia bilang ada IPX4 water resistant. Jadi kalau hujan atau keringat, udah nggak apa-apa. Dan saya juga udah ngecek nih, di website Hello-nya. Dia bilang sih iya, dia IPX4 water resistant. Menggunakan touch sensor untuk sistem kontrolnya. Di tiap earbuds-nya ada, kanan ataupun kiri. Cuman sayangnya dia nggak ada untuk mengatur volume, mau naik ataupun turun. Tapi kalau yang lainnya kayak play pause, next track, previous track, voice assistant, menerima atau menolak panggilan, itu semua udah bisa kok dengan touch sensornya. Selama saya pakai nggak ada masalah kok untuk sistem kontrolnya juga. Dia enak juga kok dan cepet untuk kebiasaan. Jadi posisinya itu udah jelas di bagian agak atas gitu di earbuds-nya. Oke, kalau kualitas suaranya kayak gimana nih? Ukuran drivernya itu dibilangnya di websitenya 7,2 mm. Nah, tapi nih walaupun dia IPX4 dan dia menurut saya bisa aja dipakai jogging karena fittingnya yang oke, menurut saya untuk bisa dapat ngebass di lagu ini tuh kurang. Yang jelas waktu pertama kali saya cobain, first impression saya ini bassnya kok kayak nggak ada banget ya. Cuman lama-lama telinga saya makin kebiasaan, makin kerasa. Baru tuh si bass makin muncul gitu, bisa dibilang telinga saya makin tahu bahwa karakter suaranya seperti apa. Dan bassnya kalau menurut saya cukup bulat ya, cuman sayangnya dia kurang panci. Harus minta tolong mama kali buat dilemparin panci lagi. Simpelnya bisa saya bilang untuk low-nya dia kurang powerful dan kurang kerasa juga tuh untuk di pemisahan untuk mid bass atau upper bass dan low bass-nya. Memang sih ketika lagi dengerin lagu yang EDM gitu kadang-kadang rumblingnya masih dapet.
Cuman tetap bassnya itu nggak punchy, nggak power, jadi cuman kayak pep gitu doang, nggak kerasa bahwa dengerin lagu EDM jadinya. Untuk mid sendiri masih enak kok, kedengaran dengan jelas suara vokal, mau laki-laki atau perempuan, suara instrumen. Cuman tetap ya, bisa saya bilang mid dalam arti yang sekelas budget, bukan mid dalam arti yang udah TWS mahal. Untuk high-nya sendiri kerasa nyaman dan cukup detail juga kok. Cuman masalahnya nih, ketika di volume 70% ke atas deh, atau 80% aja langsung, itu kerasa nusuk. Terutama di genre-genre tertentu, seperti rock. Dan kalau untuk soundstage-nya, kerasa sih ya standar TWS budget, agak sempit. Intinya untuk kualitas suara, ketika saya dengerin EDM, saya kurang suka sih pakai Hello GT3 ini. Untuk rock juga beberapa lagu aja deh yang masih bisa enak. Nah, kalau masih kayak pop, jazz gitu atau klasikal, masih nyaman kok. Nanti deh akan kita kasih sound sample-nya. Tapi pada saat kalian lagi pakai dengerin lagu nih, Bluetooth 5.0-nya lancar, stabil, dan juga cepet. Dia udah auto on dan juga auto off. Untuk pairingnya sendiri, kalian bisa mengeluarkan earbuds-nya dari case-nya, lalu kalian tinggal nyalain Bluetooth di device kalian dan searching Hello GT3. Segampang itu kok. Nah, kenapa saya bilang cepet? Ketika dia sudah pairing duluan nih sama device kalian, ketika kalian keluarin lagi dari case-nya, itu connect ke device kalian cepet. Asal jangan lupa, Bluetooth-nya udah harus nyala duluan. Iyalah, gimana cara cepet connect kalau Bluetooth mana masih mati? Kalau untuk jarak, standar sih 10 meter tanpa halangan. Saya cobain ke halangan tembok beton gitu, dia mulai hilang-hilang. Saya jalan beberapa langkah, udah deh, putus. Kalau gebetan ke halangan tembok gimana, Pak? Nah itu gimana maksudnya, Pak? Gebetan ke halangan tembok. Iya, putus nggak, Pak? Putus, nggak bisa, nggak bisa. Harus selalu ketemu. Oh, iya. Jangan LDR kata Alif juga. Iya. Kalau buat single use udah bisa juga kok. Mau kanan aja, mau kiri aja, udah bisa. Dan dia bisa saya bilang hampir flawless. Jadi ketika kalian cuma pakai satu, kalian keluarin yang satunya lagi nih, mau jadi pakai dua. Itu cuma ada suara dia nyala dulu. Untuk dekoneksinya sekali sih saya ada masalah. Earbud yang sebelah kanan nih, nggak tahu kenapa dia nggak mau connect. Memang sih lampu indikatornya juga itu berwarna merah terus, jadi dia kayak lagi ngecas terus gitu. Kayaknya dia nggak auto on kali ya tiba-tiba. Yang sebelah kanan doang tapi. Saya masukin ke case, saya diamkan 5 detik kira-kira, lalu saya keluarin lagi, udah bisa connect kok. Dan setelah itu nggak ada masalah sih. Kalau kita bicara masalah koneksi, berarti mempengaruhi juga masalah latency nih. Nah, dia Bluetooth codecnya itu hanya menggunakan SBC. Ya, kalau ada Bluetooth codec tambahan sih sebenarnya lebih bagus ya. Tapi pada saat saya nyobain untuk nonton YouTube atau sambil ya nonton TikTok gitu di HP kalian, delay-nya masih kerasa tipis kok, masih kerasa nyaman. Nah, kalau buat main game, pengalaman saya sih masih kerasa delay-nya. Ya, delay pasti ada ya, nggak mungkin nggak. Cuman semakin tipis dia semakin nggak kerasa gitu. Dia masih kerasa banget bahwa ini ada delay-nya. Lama-lama memang bisa agak kebiasaan, tapi tetap aja bisa kita sadari kalau ada delay-nya. Kita lihat aja deh tesnya. Oke, untuk mikrofonnya Hello GT3 ini udah diklaim sih ada kayak semacam noise reduction-nya gitu yang bikin suara kita lebih baik pada saat sedang melakukan panggilan. Nah, ini hasil suara dari mikrofon Hello GT3 ini yang saya rekam ke smartphone saya. Memang sih ini masih dalam keadaan sepi. Kita coba deh kalau dalam keadaan rame seperti apa. Oke, sekarang kalian sedang mendengarkan hasil dari mikrofon Hello GT3 ini. Dengan pakai suara background nih, suara jalan yang sangat bising. Kayak gimana nih? Bener nggak noise reduction-nya ini bekerja? Atau cuman gini? Kalian bisa menilai dengan
Dengan kualitas suara seperti tadi dan juga fitur-fiturnya, tahan lama nggak nih baterainya? Diklaim untuk total playtime si Hello GT3 ini 24 jam. Di tiap earbudsnya ada 43 mAh. Dengan klaimnya playtime itu 4 jam. Oke, saya coba ini. Dengerin lagu di volume 50%. Sempat juga saya pakai buat sambil nonton YouTube di HP saya. Saya nggak dapat sampai 4 jam sih. Cuman masih deket kok. 3 jam 40 menit kira-kira. Kalau untuk ngecharge earbudsnya ini butuh kira-kira 1,5 jam. Jadi lampu di earbudsnya itu akan menyala menjadi warna merah. Dan lampu yang di luar ini di depan case-nya akan menyala juga, menandakan dia sedang ngecharge earbudsnya. Kalau baterai di case-nya ada 600 mAh. Dan kira-kira bisa minimal ya ngecharge buat earbudsnya itu sampai 3 kali. Nah, untuk ngecharge si case-nya butuh waktu kira-kira 2 jam. Lampu indikatornya itu akan menyala kelap-kelip dari kiri ke kanan. Ketika dia sudah mati lampunya, artinya sudah penuh baterainya. Untuk standby time-nya sih diklaim sampai bulanan ya. Oke, saya nggak yakin kalau untuk sampai bulanan dia masih bertahan di standby time-nya. Cuman memang sejak saya pegang barang ini kira-kira udah seminggu lebih, saya baru 1 kali nih ngisi baterai di case-nya. Jadi bisa saya bilang kalau baterainya memang cukup awet untuk di case. Walaupun sayang ya, di earbuds bisa dibilang standar sih, 4 jam. Tapi masih cukup kok nemenin kalian beraktivitas. Kesimpulannya, Hello GT3 ini sih sebagai TWS budget menurut saya dia pas-pasan ya. Dalam arti baterainya ya cukup, koneksi oke sih, stabil dan cepet. Kalau kualitas suara seperti saya bilang tadi pas-pasan karena masih ada beberapa genre yang saya kurang nyaman pakai Hello GT3 ini. Jadi buat kalian yang nyari TWS di harga 250-300 ribu, saya bisa sih rekomen Hello ini. Asalkan kalian memang tidak berharap lebih. Emang ngarep tuh seringnya bikin kecewa. Betul, jadi nggak usah ngarep. Masalahnya nih, misalkan kalian pengen TWS yang bisa dipakai main game, delaynya tipis banget. Ya, saya saranin sih ambil TWS gaming, bukan Hello GT3 ini. Atau misalkan kalian pengen kualitas suara yang lebih bagus atau yang lebih oke. Ya, keluarin duit lebih sih, bisa dibilang. Tapi tunggu dulu, Bro Busem akan review Hello GT5-nya. Kita lihat aja deh nanti, bagusan yang mana nih, GT3 atau GT5. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini dan pastikan kalian nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan videonya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Oi. Kok rame amat kali ini?